Karena gini ya, kerap kita berpikir manfaat, betul ya? Oke. Memberikan manfaat. Tapi jangan-jangan lo memanfaatkan. Wow. Coach kasih solusi. Coach Rene Suhardono. Seru banget ya. Waduh. Ya ampun, alhamdulillah sehat. Sehat, alhamdulillah. Kemarin tuh ada yang nggak sehat sebetulnya, Coach. Siapa? Mungkin di luar ruangan ini, yaitu para audiens yang kena PHK massal. Dalam arti qadarullah ya, sehat mungkin jasmaninya, tapi mungkin mindsetnya udah nggak sehat tuh. Kesian. Ada juga sampai curhat seperti ini, nanti kita lihat bareng-bareng. Mentalnya mungkin kena, Coach. Karena begitu mereka kena PHK massal, fenomenal startup, artinya ribuan orang itu kan nggak seribu-seribunya, anggaplah 1000 misalnya, biar gampang. 1000-1000-nya mindsetnya positif. Ini gue tambahin sedikit ya. Bahkan kalau dilihat dari kesiapan, lebih banyak yang nggak siap menurut gue. Nah iya, makanya. Tidak menyadari bahwa saat mengambil opsi untuk bergabung di startups, itu mempunyai konsekuensi risiko lebih besar. Oke. Karena bisa jadi funding tidak diteruskan, dan itu tentunya punya dampak ke kemampuan startup itu untuk membayarin karyawannya. Gitu. Dan karyawannya sendiri kadang-kadang melihat startup karena kestabilan tanda petik ya, terasa lebih stabil. Kan selama 2 tahun 3 tahun terakhir kan aman-aman aja terkesannya. Betul. Iya kan? Betul. Akhirnya ya gaya hidup juga sudah upgraded gitu, sudah membuat diri sesuai dengan apa yang ingin dipersepsikan gitu. Bahwa lihat nih gue udah gabung di startup. Padahal kalau kita baca sekarang gue gabung di startup artinya pernyataan itu sama dengan gue siap menerima risiko yang lebih besar. Bener gak sih itu? Iya lagi. Iya kan? Bener gak sih lo memang benar-benar siap menjalani risiko yang lebih besar, nggak cuman pindah ke tempat yang lebih cool, yang lebih keren, yang lebih banyak diomongin. Tapi lo pindah ke tempat yang risikonya lebih besar. Itu lo sadarin gak sih? Ini kan yang menarik ya. Nah ini menarik nih Coach. Nih sebelum kita bahas ada yang mau curhat ya, karena memang dia di PHK, mungkin bisa di teaser bentar, di highlight bentar, nanti kita bahas. Gua akan bacain semuanya nih ya. Coach curhat lah, intinya dia di PHK, keluarganya dari orang yang mungkin sangat sederhana, bahkan menuju susah karena memang cuma hanya pedagang kecil gitu orang tuanya. Nanti kita bahas. Tapi gini, ini ada edukasi penting juga yang mungkin teman-teman harus tahu. Yaitu menarik. Tadi Coach bilang ketika kita masuk ke startup dia udah siap harus di ya apapun resikonya nanti di belakang. Ya, resikonya lebih besar. Lebih besar. Bukan berarti perusahaan selain startup yang sudah scale up, yang BUMN itu gak ada resiko. Bukan berarti itu. Tapi resikonya relatif lebih kecil. Nah, ini menariknya gini. Ada 2 faktor yang mau gue bahas nih Coach. Yang pertama itu dari sudut pandang perusahaannya. Yang kedua dari sudut pandang si pekerjanya. Satu-satu ya. Ini menarik banget tadi. Coach Rene udah nge-trigger. Akhirnya gue kepikiran ini. Gue mungkin mewakili para startup karena memang kasih solusi juga startup. Iya. Kalau dari sudut pandang dari perusahaannya, kenapa sih selalu mindsetnya mereka bergantung pada funding? Nanti nyambung yang kedua ya Coach ya. Nanti mungkin Coach Rani bisa jabarin dulu dua-duanya baru kita masuk ke slide. Yang pertama, kenapa mindsetnya selalu mindsetnya funding? Tadi kan Coach mindsetnya siapa? Pengusahanya, perusahaannya. Tadi kan Coach Rani sempat singgung mengenai mungkin udah gak dapat funding lagi. Artinya investor lah ya. Mau itu angel investor atau venture capital. Nah, yang pertama karena pengusaha ini kenapa selalu bawaannya tuh preset dulu $750,000 atau menuju ke seed funding. Kan mindsetnya selalu dan melulu begitu udah dapat $1 juta, mereka gimana caranya tujuannya agar dapat series A. Iya dong, karena untuk menghidupi lagi. Seri A-nya udah habis, gimana caranya berpikir bahwa ada seri B masuk. Sampai ke 500 miliar, 1T. Kan itu valuasi ya bisnisnya, bukan profit and loss ya. Itu satu. Menurut saya itu mungkin pola pikir yang kacau balau. Karena ya funding kalau nggak dapat gimana? Tujuannya mereka exit, IPO gitu mungkin. Nah itu yang pertama tuh Coach. Apakah itu benar atau salah? Itu pertanyaan saya seperti itu. Karena bergantung pada funding. Nah ini nyambung yang keduanya dari si pekerjanya. Pekerjaannya mungkin dirasa-rasa yang muncul ke permukaan adalah kerja di startup itu keren. Tapi apa jangan-jangan si pekerjanya ini belum teredukasi bahwa startup itu berdiri dan bergantungnya sama funding loh. Itu maksudnya. Jangan-jangan mereka cuma modal keren doang. Tapi ternyata perusahaannya dia ini hidupnya bukan dari CEO kantongnya gitu loh. Mereka taunya gue kerja di perusahaan startup ini. Tapi mereka lupa CEO OPM. Apa tuh OPM? Other people's money. Uangnya orang. Gue mau ngomong gitu takut Coach Rene kalau dia ngomong udah fatwa begitu deh, clear semuanya. Ya itu uangnya orang. Nah jadi
ketika mereka di PHK, gue stres, gue pikir CEO gue orang kaya. Gue masukin konteks ke kita semua, insya Allah tidak cuman bermuamalah, berbisnis itu untuk cuan kan. Kita menggunakan bisnis sebagai sarana memperoleh keberkahan. Keberkahan gue ingatkan lagi kawan-kawan, artinya kebaikan yang terus bertambah, terus bertumbuh tanpa akhir, bahkan ditumbuhkan bukan saja oleh kita, oleh Allah. Salah satu hal yang paling penting dalam konteks mengejar keberkahan itu adalah kejujuran. Apakah salah valuasi? Tergantung juga sih, Der. Nggak sepenuhnya salah. Kalau misalnya memang diniatkan proses bisnisnya sudah, atau ide bisnis yang sedang digodok itu membutuhkan funding sebesar itu, gue salah satu perusahaan yang paling gue sering soroti kan, kayak misalnya Google kan dulu startup ya. Gimana ya bisa dapat duitnya? Sementara dia mempunyai misi mengorganisasi informasi dunia. Wah, paham ya? Dia berat banget tuh. Jadi nggak ngerti gimana caranya, karena artinya dia harus punya banyak resources untuk crawling internet, ya kan, untuk kemudian mendata ulang, ya kan, dan kemudian memunculkan informasi di halaman Google Page yang memudahkan kita mau nanya informasi apapun sekarang Google aja. Exactly. Itu nggak kebayang duitnya di awal, Dan. Tapi mimpinya, bahasanya apa ya? Misinya itu clear. Apa yang dia mau coba solve. Sehingga siapapun yang masuk ke sana juga punya clarity bahwa saya di sini membantu orang yang mempunyai misi lebih jauh daripada uang. Dan dalam prosesnya mereka diganjar diganjar uang yang dahsyat. Iya kan? Tapi untuk 5 tahun pertama itu nggak ada keuntungan. Nah itu. Bakar duit. Tapi salah nggak? Ya kalau dilihat dari kacamata sejarah sekarang kita melihat tidak salah. Kenapa? Gojek. Karena apa yang dia lakukan, yang Google coba lakukan adalah itu. Gojek, kita berprasangka baik misalnya untuk membangun kelas ekonomi masyarakat yang sebelumnya tidak tersentuh. Ya, orang-orang yang kerjanya dari gig ke gig. Ngebayang gak sih dulu betapa menyebalkannya kita kalau mau naik ojek itu harus berbantah-bantahan berapa duit. Betul nggak? Dan sekarang ibu gue tinggal di mana, gue di mana, apapun yang dibutuhkan ibu gue, gojekin aja. Itu bisa. Dan terjadi nggak? Terjadi. Tapi apalagi yang lebih besar dari ini? Yang berbahaya adalah pada saat orang memikirkan bisnis itu cuman sekedar sarana untuk cuan. Jadi ujungnya yang penting gue tajir, gue exit, abis itu terserah lo. Waduh. Gitu. Dan ini banyak. Kenapa? Karena mudah, Der. Kenapa dilakukan? Gampang. Ya udah ketemu selahnya. Dan ternyata setting dunia startup di Indonesia, walaupun kita kayaknya pemikiran wah banyak sekali, gak sebanyak itu. Dalam konteks apa gak sebanyaknya? Jumlah startup, variasi startup, dan orang-orang yang memilih untuk berkiprah di sini nggak banyak. Kalau dibandingkan dengan misalnya Amerika Serikat, bahkan Israel, itu salah satu pusatnya, Der. Karena apa? Kapitalis? Bukan karena kapitalis, karena mereka punya karakter orang-orangnya itu pendobrak. Kita kan lebih senang sebenarnya dengan segala hormat ya. Ini nggak semuanya gue katakan, mengikuti aja. Yang penting gue aman. Atau di ekstrim selanjutnya, yang penting gue cuan. Tapi kalau ditanya lu sebenarnya udah ngelakuin apa sih? Bedanya adanya lu, nggak ada lu apa sih? Bedanya adanya kasih solusi, nggak ada kasih solusi apa sih? Itu sih poinnya. Insya Allah clear. Nah, bisa nggak setiap hari saat lo lagi nulis proposal funding, ya proposal investment, lo juga berpikir nggak cuman berapa duit yang bisa gue mau dapat? Karena gini ya, kerap kita berpikir manfaat, betul ya? Memberikan manfaat. Tapi jangan-jangan lo memanfaatkan. Wow. Ngeri ya? Anda tajam sekali, Coach. Iya. Dan pada saat kondisi itu market akan mengoreksi lo. Yang mengoreksi lo itu market, tentu yang menggerakkan market pada ujungnya adalah interaksi manusia dan semua dikembawa kendali Allah. Jadi ujungnya siapapun yang kemudian memulai usaha tidak dengan niatan yang lurus akan terbuka. Gue melihat ini akan terbuka. Apa yang terjadi, yang akan terjadi, ini bukan duit nggak ada ya, Der ya? Oh iya dong. Bukan duit nggak ada, tapi alokasi duit dari yang tadinya lebih masuk akal dimasukkan ke startup, lebih masuk akal sekarang tidak dimasukkan ke startup. Karena ngejar profit and loss itu. Satu, kalau pertimbangannya profit and loss, sekarang harga
harga uang kan lebih tinggi. Kenapa gue nggak masukkan yang misalnya ke surat berharga yang dikeluarkan oleh korporasi atau hutang pemerintah itu lebih terjamin daripada gue taruh di startup yang risikonya lebih besar. Lebih baik gue taruh di situ. Jadi saat ini kompetisinya itu bukan karena duit yang nggak ada, tapi karena duit direalokasikan. Ini udah it goes without saying. Belum lagi pertanyaan tentang apakah Amerika masih tetap nih ya mempertahankan dominasi globalnya sebagai mata uang single yang paling utama. Ya kan? Sekarang kan semakin banyak rupiah, India bilang bertransaksi dengan Rusia menggunakan mata uang rubel dan rupiah. Ya kan? Jadi semakin meninggalkan dolar, ada kecenderungan untuk itu. Nanti kita bisa bahas tentang world changing order ya. Ini menarik membaca situasi ya. Kita datangkan ahli-ahlinya nanti untuk ngomong itu ya. Boleh. Dan bahwa yang namanya siklus ini terjadi terus. Pertanyaannya, kita mengantisipasi siklus itu atau cuman memikirkan diri sendiri aja? Dan jawaban itu yang kemudian membuat orang akhirnya jadi itu tadi. Kena dampak, kena efek dan seterusnya. Betul. Jangan-jangan gini coach. Kalau tadi kan mindsetnya, polanya adalah si penaruh duit, funding ya, si investornya ini kan mungkin berpikir bahwa ngapain gue ngamanin di startup yang memang nyawanya mungkin nggak panjang. Mendingan gue coba ke tadi kan pembahasan kita utang negara apa segala macam. Tapi kalau memang jangan-jangan si mereka yang berpikir bahwa nggak apa-apa, tujuan gue kok exit kok, tujuan gue IPO kok. Tinggal clear apa segala macam, dapat database, valuasi naik, digoreng apa segala macam. Memang tujuannya si investor sendiri memang kapitalis gimana nih? Iya, pasti ada investor yang seperti itu. Gitu, dan kita nggak bisa menafikan investor yang seperti itu tentunya akan sangat risk averse, akan sangat khawatir jika ada satu hal yang dia cium nih akan nggak baik, bukan saja untuk satu startup tapi seluruh startup, sehingga dia mengurangi exposure dia dan akhirnya menurut dia gue lebih baik gue lepas aja dari sini. Karena kalau bicara cuan, mendingan gue sekarang masuk komoditas aja. Oke. Gitu, dan itu jauh lebih make sense buat dia daripada gue masuk ke startup. Gitu. Nah ini akhirnya orang yang megang startup kan sekarang mulai berpikir, oh tadinya gue pikir growth itu cukup, dan ternyata growth itu akan membutuhkan banyak duit yang sekarang udah mulai mengecil volumenya. Ya udah, gue sekarang mikirnya survive. Dari tadinya 6 bulan, keren, gue harus tarik menjadi 12 bulan, 18 bulan, bahkan 24 bulan. Gimana lo tadinya budget 6 bulan ditarik ke 24 bulan? Ya udah pasti ada orang-orang yang hilang. Iyalah, efisiensi. Gak bisa. Orang tadinya udah berpikir mempekerjakan orang, itu kan 2 pekan lalu kita ngobrolin tentang gimana ceritanya CNN Plus dengan hampir berapa ya duit $300 juta men. Udah mempekerjakan orang satu divisi segala macam, dan pas melihat angkanya tadinya mereka mengharapkan ada 10 juta orang subscriber, cuma 10.000. Jauh banget dari jauh banget, dan akhirnya apa coba? Iya, tutup. Iya itu. Tutup men. Padahal udah digoreng ya. Ini orang-orang ini semua udah meninggalkan pekerjaan sebelumnya untuk bergabung di sebuah startup milik CNN men. Aduh pedes. Ngilu. CNN Plus itu. Ya tahu. CNN gede. Media gede itu. Iya kan? So, ini terjadi di mana saja gitu. Jadi kawan-kawan bukalah mata lebar-lebar pada saat kemudian menerima tawaran kerja. Itu bukan cuma ngelihat kekerenannya, wow levelnya karena banyak dibahas di LinkedIn. Ya kayaknya happy banget kerja di situ. Ya kan kayaknya semuanya heaven and earth istilahnya ya. Bumi langit tuh baik semua. Enggak kayak gitu. Enggak cuma kayak gitu. Oke. Coba kita akan bahas makanya di situ. Oke. Yuk. Saya menarik nih. Jadi saya mau mundurin lagi bentar teman-teman ya. Perihal ada yang mau curhat, boleh dong coba ke Google dulu bentar gara-gara ngomongin sekarang valuasi. Boleh. Google dong sahamnya Goto. Pengen tahu. Bentar aja. Udah terbuka kan? Boleh. Untuk publik kan, IPO kan. Gojek, Tokopedia. Coba Goto. Pengen tahu nih. Kan sempat kemarin kan merah tuh. Apakah hijau sekarang? Kita mau lihat pergerakannya. Karena menarik nih, coach trennya tuh dahsyat. Masya Allah, tabarakallah. Coach. Ente, baru mau diomongin kan. Goto, Gojek, Tokopedia. Hari boleh ini nggak lihat IPO-nya berapa? 0,54%, coach. Dari awal. Klik aja dari awal coba. Tuh. 374. Oke. Itu ini hari ini. Boleh dilihat yang 6 bulan, 1 tahun aja. 1 tahun. Iya, benar-benar. Oh, itu one day ya? Iya. 1 tahun. Udah mulai bouncing back. Tuh. Terus turun, naik lagi.
Iya. Oke. Aduh, bukunya sekarang gimana coach nih? Gojek Tokopedia nih. Gue nggak meneliti Gojek dan Tokopedia, tapi memang ini kan salah satu hype-nya besar sekali ya. Dan kemarin sempat jadi isu karena yang membeli adalah perusahaan BUMN kan. Dan ini kayaknya lagi diupayakan agar kembali lagi gitu sahamnya. Oke. Normal ya. Sekarang berapa? Yang hari ini. Tapi itu turun berapa tuh? Coba lihat hari ini. Minus 3%, minus 4%. Nggak ini nih, loh, minus 0,54%. Di bawah 1% berarti. Di bawah 1%. Which is normal. Oh, oke. Trading ini. Iya. Maksudnya nggak parah-parah banget ya? Yang penting ada yang memperdagangkan itu baik lah. Oke. Yuk kita lihat coba tadi ada yang curhat nih. Ini kan fenomenal. Gimana sih buku-buku para startup gitu kan? Nanti kita bahas lebih detail kali ya coach ya. Ini ada yang curhat namanya disensor, tidak mau disebutkan namanya. Anggap saja Budi. Biar gampang nanti Budi. Ntar kita bakal singgung nama-namanya kan. Budi bukan nama asli alias nama samaran. Saya lulusan SMK, sudah bekerja 5 tahun di salah satu restoran di Jakarta. Saat pandemi 2020, saya menjadi salah satu pekerja yang kena PHK. Saya sempat cari pekerjaan, tapi pandemi buat banyak perusahaan nggak cari karyawan baru. Bingung mau bantu orang tua bagaimana, soalnya bapak kan cuma pedagang kecil. Jadi pas-pasan untuk penuhi kebutuhan keluarga. Terus rumah masih ngontrak. Jadi agak mumet gitu uangnya dari mana. Tiap hari doa semoga bisa dapat kerja. Meskipun alhamdulillah saya sudah kerja di perusahaan Badan Amal di Jakarta. Curhatan dari seorang Budi bukan nama asli alias nama samaran. Dia bilang bahwa kena PHK dan what to do kalau sekarang kan dapat di perusahaan Badan Amal Jakarta. Mungkin itu bukan passion dia, ya minimal ada dapur ngebulu buat bantu orang tua. Yang jadi persoalan adalah apa yang mereka harus lakukan kalau memang ternyata dia gue cuma pengen kerja yang apa yang gue suka. Nggak bisa. Karena pada saat kita bicara gue cuma mau kerja apa yang gue suka, maka udah sudah membatasi opsi-opsi yang ada. Tapi kan memang passionnya dia di situ, coach. Nggak bisa kan, kita udah sempat bahas yang episode passion ya. Itu bahwa tuh. Aktivitas yang membuat diri merasa berdaya. Jadi esensi passion itu sejatinya lebih banyak ngomong soal kebersyukuran. Dan terkait dengan kawan kita Budi, dengan segala hormat ya, simpati kami juga, apa yang dirasakan pasti beban berat gitu ya. Tapi apapun yang dialami oleh Budi itu pernah dialami oleh hampir semua orang yang pernah merasakan yang namanya pekerjaan. Jadi walaupun saat lo menjalaninya tuh kayaknya cuman problem gue yang paling pelik, gue yang paling susah, kayak gitu Bud. Ya kayak gitu. Ya. Dan kita nanti akan bahas stages of grief istilahnya. Ada satu psikolog hebat banget namanya Kubler-Ross. Dia membantu kita memberikan framework saat lu menghadapi situasi yang pelik seperti ini. Yang terjadi di dalam diri lu tuh seperti apa. Semakin lu melalui itu, semakin cepat melalui itu semakin baik. Nanti kita akan bahas bersama. Boleh. Gitu ya. Tapi ada satu kata kunci lagi yang kita mesti soroti. Doa dan mudah-mudahan dapat kerja. Amin Allah. Amin. Doanya betul, mudah-mudahannya betul, tapi mesti ditambahkan dengan ikhtiar. Pertanyaan pertama, apakah saat ini kawan-kawan yang sekarang sedang tidak punya pekerjaan, apakah lebih memilih diem di rumah? Ya. Terus karena ngapain juga keluar, gitu kan? Malu kayaknya. Iya kan? Soalnya udah bilang pamer di medsos apa segala macam. Gue kerja di startup ini loh. Exactly. Dan akhirnya punya perasaan sebagai korban. Ya ini gara-gara manajemen gue buruk, jadinya gue dipecat. Ini gara-gara Indonesia itu ekonominya sekarang lagi challenging. Jadi gue kayak begini. Ini gara-gara Jokowi, gara-gara Anies Baswedan, gara-gara semuanya salah semua orang kecuali dirinya sendiri. Ya Allah capek Betul ya. Padahal yang paling dipentingkan saat ini adalah paling nggak melangkah keluar dari rumah dulu. Iya betul. Katakanlah begini, kalau lu cuma bisa sholat duha, ya dari satu musola ke musola lain, satu masjid ke masjid lain, lakukan itu. Kalau yang terpikir hanya itu, lakukan itu. Tapi jangan kembali ke rumah dulu. Wow, keren. Ya, kenapa? Karena ini ada salah satu cerita dikisahkan oleh guru gue ya, Ustadz Ahmad Homsani. Itu dia cerita ada orang yang benar-benar udah nggak tahu lagi mesti gimana karena dia punya hutang. Ini nggak ada hutang kayaknya ya, rumah ngontrak, tapi ini hutang orang ini besar dan dia sudah ditinggal istrinya karena dilihat sebagai suami tidak perform. Dan kemudian rekomendasinya
Ustadz Ahmad setelah doa ya keluar dari rumah habis fajar itu keluar. Melangkah keluar. Kalau perlu dari satu masjid ke masjid lain, ya sholat duha di sini, sholat duha di sana. Kalaupun nggak enggan untuk sholat, belum ngerasa nggak srek, paling nggak keluar dari rumah, ada di masjid aja dulu. Paling nggak keluar dari rumah. Dan qadarullah setelah dia melakukan itu beberapa hari, ya ketekunan itu membuahkan hasil. Orang yang sholat di samping dia itu adalah orang yang kenal dia. Wow. Orang yang kemudian tahu bahwa dia ini punya kekhususan, yaitu menaksir harga alat berat. Loh kok bisa sama? Gak ada yang tahu. Tapi pokoknya di samping orang ini punya kebutuhan. Yang menegur ini, si bapak yang menegur orang yang keluar, ya sebut aja si Budi 2 gitu ya. Betul. Budi 2 yang gak punya pekerjaan ini punya kebutuhan itu. Dan dia ingat si Budi 2 ini punya kemampuan itu. Supply demand ketemu dong tuh. Ketemu. Dan siapa yang paling pandai menemukan supply demand kalau bukan Allah? Yes. Tapi lu mesti menunjukkan langkahnya. Jadi mesti keluar rumah dulu, mesti berikhtiar dulu, mesti berupaya dulu. Nggak bisa lu cuma tinggal di rumah berdoa terus tidur lagi. Nggak bisa. Kan tawakal namanya. Iya. Tanpa ikhtiar kayaknya nggak bisa. Ya. Jadi kalau perlu ini dijalankan buat kawan kita satu ya, perpanjang silaturahmi. Gimana yang namanya Derry nggak istimewa banget setiap hari ketemu orang baru gitu kan, kalau bisa kan. Dan itu kan memperpanjang silaturahmi. Ada orang kepikiran apa, kepikiran Derry, kepikiran satu hal, kepikiran Derry. Nah gimana bisa membuat seperti itu? Ya karena Derry sudah menjalankan ini secara rutin, menyambung silaturahmi. Lu gimana? Atau jangan-jangan kerjaannya cuman ngisi Twitter gitu ya, atau ngomentarin orang, apa gunanya? Ya mungkin dengan dalih, kan dengan gue komen-komen di berbagai macam postingan, akhirnya gue jadi dilirik, minimal gue diintip profilnya. Iya. Komennya apa dulu ya? itu penting juga sih. Komennya apa dulu? Yang komenin kehidupan orang. Iya. Nah itu sedih. Mendingan mikirin hidup lo. Karena kehidupan lo aja nggak mau dikomentarin kan sekarang gitu kan? Ya Allah gitu. Kita kasih lihat ya nanti ya. Atau mau ada yang lagi? Ada dua coach. Coba satu lagi. Masih nama disamarkan. Yang kedua mungkin sebut saja namanya Andi. Tadi Budi, sekarang Andi. Dulu, Andi bukan nama asli ya, nama samaran. Dulu saya bekerja sebagai staf administrasi di perusahaan manufaktur yang ada di Cikarang. Pas Juni ada kabar PHK itu dan langsung infoin ke keluarga. Dan langsung nyari lowongan kerja ke teman-teman terdekat atau via online. Akhirnya saya mikir usaha kecil-kecilan buat memutar keuangan sebelum saya keterima kerja. Karena kalau saya nganggur tanpa ada pemasukan, lama-lama uang pegangan akan habis begitu saja. Oh, dia ngandelin tabungan nih coach. Saya buka usaha apa sih namanya? Ciklin Cikarang. Ciklin itulah pokoknya. Karena yang ada di pikiran saya, usaha kuliner itu nggak akan ada habisnya. Apalagi sekarang udah modern ya. Beli nggak mesti langsung ke outlet, tapi bisa lewat ojek online. Dan menurut saya, hampir rata-rata orang Indonesia menyukai ayam. Oh, ciknya tuh cikan maksudnya kali. Selain itu, karena belum ada yang buka daerah tempat saya, jadi saya memutuskan untuk buka Ciklin, itulah pokoknya. Keren. Ya, ini bentuk usaha. Kenapa nggak kita coba dukung kawan-kawan yang ada tinggal di daerah sekitar Cikarang? Kenapa nggak order ke sini? Ya ini hari ini sudah dipromosikan gratis oleh Kasih Solusi. disebut nama aku juga anaknya. Pinter juga. Dari Derian sekali nih kan. Ya, melihat kesempatan. Sedang saya bacakan lagi. Iya. Anda harus bayar. Iya. Kalau lihat ya kayak nih daun-daun yang berserakan di bawah itu realitasnya. Paham ya? Ya. Sementara kalau kita melihat di dalam pikiran kita nggak kayak daun-daun berserakan ini, tidak mereferensikan realitas yang ada. Makanya sangat jarang orang yang sedang berduka itu bisa berpikir logis. Oh enggak dong, kalut tuh. Kalut, bener gak? Bener. Nah bagaimana supaya kita bisa melampaui kekalutan itu? Dan kita nggak terjebak di dalam kekalutan. Ada stagesnya katanya Pak Kubler-Ross itu. Yang pertama adalah denial. Yang kedua anger, ketiga bargaining, keempat depression, kelima acceptance. Nah ini ada hubungannya sama jumlah daun, ukurannya dan lain-lainnya yang ada di bawah. Iya, jadi pokoknya tuh kalau kenyataannya campur aduk kan. Oke. Bahwa yang terjadi itu kan campur aduk. Iya. Itulah menunjukkan kedewasaan berpikir seseorang. Namanya disebutnya oleh para neuroscience itu sebagai neuroplasticity. Bahasa kita sebagai orang beragama, ya Muslim, bersyukur. Karena bersyukur itu kemampuan untuk melihat dari kacamata yang berbeda. Satu halnya sama, dipecatnya sama. Cuman saat ini gue ingin ngelihatnya brengsek banget lo ya mecat gue. Kemarin lo janji-janjiin gue, sekarang lo mecat gue. Itu kan satu pandang, betul ya? Satu cara pandang. Orang yang bersyukur dia nggak stuck di situ.
Tapi orang yang bersyukur atau yang neuroplasticity, neuronya tuh jadi plastik gitu. Plastik kan fleksibel. Ya. Dia bisa ngeliat gini. Oh iya ya, tapi itu gue lagi marah. Oke. Bisa jadi karena dia melihat ada kebutuhan yang lebih penting daripada mempekerjakan gue, sehingga gue harus dipecat. Dan ini adalah peluang gue untuk mencari hal yang lebih baik untuk gue. Another paham angle. Ya? Lihat nggak? Yeah. Realitasnya sama. Yeah. Dua-duanya lo dipecat. Cuman yang satu lo marah-marah sama orang, yang satu lo ngelihat, oh ini peluang, I can do something. Okay. Nah, gimana ya caranya supaya kita dalam kondisi yang pelik ini bisa mempunyai neuroplasticity yang lebih baik, yang kebersyukuran yang nggak melihat hanya di satu anak tangga. Ini pembahasannya di situ. Wah, menarik. Dan ini menarik ya. Yeah. Nih, denial tuh kayak gimana sih? Denial tuh apa ya bahasa Indonesia ya, Dar ya? Nggak terima. Nggak terima lah. Ya. Denial tuh bisa kelihatannya tuh kayak kita menghindari. Ya. Oke. Ini yang can look like. Jadi orang melihatnya yang nampak itu adalah lo kayak menghindari atau lo menunda atau lo gampang lupa atau lo mudah terdistract. Oke. Ya. Atau perilakunya mindless. Iya kan? Nggak tahu kenapa lo ngelakuin itu ya, cuma ngelakuin itu aja. Kayaknya sibuk aja tapi nggak kerja. Yang dikerjain nggak tahu apa. Tapi yang dirasakan itu sebenarnya dia lagi shock. Atau dia lagi nggak bisa merasakan apa-apa. Numbness tuh nggak bisa merasakan apa-apa. Atau bingung. Nah, pahami ya, kalau lo ada di situasi seperti ini, lo sekarang udah punya ilmunya. Lo ada di stage denial. Normal. Karena orang itu kalau tidak melalui stages yang awal tidak akan sampai ke stages yang berikutnya. Ini harus dilalui. Cuman ada yang melalui ini 1 jam, ada yang melalui ini 1 tahun. Bahkan lebih. Paham ya? Bahkan lebih. Akhirnya dia senangnya di sini. Kenapa? Karena dia kayak terjebak gitu. Gue nggak mau keluar dari ruangan ini. Ya udah di sini aja. Kenapa? Ini gue, bukan sob. Ini emosi lo. Ingat ya. Teman-teman ingat ya, ini satu kata sakti banget. Ya, yang gue ada satu kalimat ini sakti banget dan gue dapat dari guru gue. Apa tuh? Emosi, coba diulangi Der. Emosi itu adalah keadaan. Bukan ketetapan. Diulangi ya. Emosi itu adalah keadaan bukan ketetapan. Terakhir, emosi itu adalah keadaan bukan ketetapan. Paham ya? Oke. Kenapa kok keadaan? Karena jam ini dengan jam berikutnya bisa berbeda. Iya. Jadi bukan ketetapan. Makanya aneh kalau ada orang yang mengatakan gue cuman pengen happy. Itu lo menjadikan emosi lo sebagai ketetapan. Dan artinya lo udah gak normal. Lo gila. Orang yang cuman pengen happy terus gak bakal happy. Iya. Gak bakal benar-benar merasakan happy itu kayak apa. Kalau lo gak pernah ngerasain sedih, lo gak ngerasain happy. Lo gak pernah ngerasain kecewa, lo gak ngerasain bangga. Ini yang disebut sama Allah. Sebagai muslim kita ingat ya, hai manusia, para malaikat, kuciptakan satu makhluk namanya manusia. Dia dari mintin. Masih ingat? Iya, oke. Apa tuh mintin? Tanah yang basah. Ya kan? Terus kedua, ini yang sering kali dilupakan. Kuberikan dia tawazun. Nah, terjemahannya itu kadang-kadang suka disebutnya berdiri di kedua kaki. Karena seimbang. Tapi yang dimaksud menurut para guru-guru gue belajarnya tawazun itu artinya memunculkan keseimbangan. Jadi tadinya nggak seimbang, bayangin misalnya timbangan di sini 1 kilo, di sini 1 gram, nggak seimbang kan? Enggak dong. Diberi tawazun, akhirnya di sini mesti dikasih bobot, atau yang di sini bobotnya mesti dikurangin. Artinya tawazun itu tengah-tengah, menyeimbangkan perannya. Bukan perannya memberi keseimbangan. Artinya tugas lo diberikan emosi itu supaya bisa menakar. Itu bagian dari tawazun yang Allah titipkan kepada kita. Emosi itu bukan untuk menundukkan kita, tapi untuk kita tundukkan. Emosi itu untuk kita bisa mengkalibrasi perilaku kita. Kalau kita kan, gue pernah cerita ya, kalau ada orang korupsi itu selalu lihat, ya mungkin dia lagi butuh duit buat keluarganya. Itu nggak normal. Lo di situ butuh marah. Paham ya? Tapi lo nggak boleh marah-marah sehingga akhirnya semua orang salah. Ya kan? Hanya karena satu aparat negara itu korupsi, lo berasumsi semua aparat negara korup. Itu salah kan? Enggak dong. Iya. Ya nggak boleh. Nggak boleh. Nah, pertanyaannya, kita memunculkan keseimbangan dalam hidup kita atau tidak? Yes. Dan yang terakhir baru kutiupkan ruh. Jadi ruh itu netral. Tapi yang menentukan bagaimana kita bisa berkiprah di dunia ini dengan baik dan kita memberikan keseimbangan itu tawazun. Emosi ini bagian dari situ. Kita mengenali itu nggak? Jangan-jangan kita nggak mengenali emosi. Kita kenalnya cuma gue marah.
gue happy. Enggak gitu. Salah tuh begitu. Nggak bisa. Lihat ya, ini denial ya. Wow. Menarik ya. Baru satu langkah ya. Menarik banget loh. Berikutnya anger. Mulai kerasa ya. Iya. Yang kelihatan apa? Orangnya pesimistik. Udah kirim lamaran kerja belum ke perusahaan itu? Paling nggak diterima. Gue ngirim kapan? 10 tahun lalu. Lah, gimana? Bener ya. Pesimis ya. Terus sinis. Menurut lu gue belum kirim. Iya. Paham ya? Emang lu pikir gue ngapain aja? Gue cuma nanya, lu udah ngirim lapangan kerja lu terus lu nanya balik. Menurut lu gue ngapain aja? Makanya gue nanya. Itu sinis. Oke. Selama ini gue tiduran doang gitu ya. Jadi menurut lu gue selama ini gak ngapa-ngapain. Emang sih gue di rumah, tapi menurut lu emang gue ini kemauan gue. Paham ya? Bener lagi. Sarkas ya? Ya. Terus Okay. mudah terganggu. Berarti gak ada suara dikit, ada orang teriak gitu. Apa sih? Gitu. Mudah tersulut. Iya. Paham ya? Mudah tersulit, gampang marah. Sumbu pendek gitu ya? Sumbu pendek. Oke. Agresif atau pasif agresif. Oke. Jadi nantang atau menjauh gitu. Ada opini, ada pendapat, diem aja. Tapi ngeliatin kejauhan sambil ngeliatnya begini. Ya, dan seneng akhirnya ribut. Dan ini amit-amit ya. Biasanya orang yang menggunakan drugs itu ingin melupakan reality. Padahal ingat ya, tadi kita udah bahas kan, reality itu terjadi. Reality itu reality. Ya, lah kalau orang kemudian ngedrugs, minum alkohol, itu tujuannya apa? Melupakan realitas. Selesai nggak masalahnya? Enggak. Lo menambah masalah baru. Paham ya? Lo menjauhkan kemampuan lo untuk memunculkan tawazun itu tadi. Masih inget ya tawazun, keseimbangan. Lo gak ngelihat cuma satu hal aja. Ingat kan, kemudian ini gue tambahin sedikit ya. Terus setan bilangnya apa? Ya Allah, aku disuruh sujud sama dia. Padahal gue dari sementara api. Gue dari api, dia dari mintin. Setan melupakan dua hal apa? Tawazun, ruh. Manusia gak cuma mintin. Kalau mintin, kambing juga mintin. Gajah juga mintin. Kera juga mintin. Tapi Allah bilang yang ini mintin plus tawazun plus ruh. Punya akal yang sehat. Iya. Nah, ini lihat nih, ya, yang dirasakan frustasi, lo mudah kesel, dengki, iri, gampang malu, ya, out of control, lo ngerasa nggak mengendalikan. Ada nggak sih orang yang pada saat marah banget terus dia lupa dia marah banget? Ada loh. Bisa begitu ya? Ada orang yang biasanya habis membunuh orang, amit-amit gitu ya, melukai orang, dia lupa der. Kenapa? Karena saat itu dia lepaskan kendali dia kepada syaitan. Iya. Orang yang dibilang kerasukan setan itu bukan kerasukan setan, memilih untuk dirasuki setan. Paham ya? Jadi di bawah sadar dia tuh ngelakuin ya? Iya. Nah, stage berikutnya tadi ingat ya, pertama apa? Denial, kedua anger. Bargaining, mulai nawar. Ya, gimana ya? Kalau misalnya gue dipecat boleh deh, tapi boleh nggak? Apa namanya? Lu pertimbangkan gue untuk posisi yang temporary. Atau boleh gak sih lo kasih gue gaji setengah deh gitu ya? Gaji setengah. Atau gini deh, gak usah digaji, tapi kalau gue sakit masih dalam tanggungan perusahaan, bisa gak? Gitu, misalnya ya. Nah itu gimana coach? Dia punya bargaining power gitu? Dia gak punya bargaining power. Ini bargaining di dalam diri dia dan dia coba lakukan ke orang. Padahal memang dia gak punya apa-apa? Belum tentu. Bisa ya, bisa enggak. Tapi menurut gue ini baik. Kalau lo gak nanya, gimana lo bisa tahu? Kalau lo ada di anger, boro-boro lo mau bargain. Karena lo bawaannya udah marah-marah dulu, bener nggak? Ya, jadi salah lo sih Der. Kenapa lo mecat gue? Kalau yang kedua, Der, gue tahu emang lo butuh mengalokasikan gaji yang mestinya buat gue untuk perusahaan bisa terus berlanjut supaya kawan-kawan yang lain bisa. Gue paham. Tapi bisa nggak Der? Gue dibayarin dulu kalau misalnya ada keluarga gue yang sakit selama 6 bulan aja. Paham ya? Lain kan? Beda. Lain. Di sini udah ada bargaining. Jadi masih ada sih overthinkingnya, masih ada rasa bersalahnya nih karena dulu gue waktu dapat kesempatan dari Derry, gue nggak optimal kerjanya. Iya ya, gue malu. Ya, iya salah gue. Ya, mulai ada takut. Terus nanti gimana ya? Besok gimana ya? Mulai, aduh, insecure. Tapi ini baik. Ya, pahami ya kawan-kawan, stages ini bisa dilalui dalam hitungan menit. Bisa dilalui dalam hitungan tahun. Hati-hati tuh. Hati-hati. Nah, lu pilih yang mana tuh? Pilih yang mana tuh? Biar cepat berikutnya depresi. Ada momen ini. Ini momen yang paling gelap biasanya. Momen di mana lu nggak lihat ujung dari terowongan itu ada cahaya. Lu ngelihatnya gelap aja. Ya, susah tidur.
nggak pengen makan, energi kayaknya low, disapa orang ya, gitu. Apa kabar ya gitu. Ya, semakin menjauhi social interest, ya, motivasi turun, menangis. Lagi-lagi alkohol and drugs. Jadi alkohol and drugs itu jalan keluar semu untuk supaya orang tidak merasakan sesuatu yang sepatutnya dia rasakan. Padahal kenapa? Karena itu cara Allah ngajarin dia. Kembalilah kepadaku, jangan kepada yang lain. Paham ya? Ujungnya adalah ini, Der. Ya, acceptance. Di sini udah mulai. Ini benar-benar terjadi. Ini bukan bohongan. Ini bukan karena orang punya akal-akalan sama gue. Emang gue dipecat. Gue terima kondisi. Ya. Dan di sini gue merasa ini keadaan yang terjadi sama gue. Kan Rene udah ngomong, Dery udah ngomong, udah nonton Kasih Solusi. Ini nggak cuma terjadi sama gue, ini terjadi pada semua orang. Bahwa dari setiap ikhtiar kita nanti akan memunculkan yang namanya musibah. Iya kan? Musibah masih ingat ya? Musibah apa artinya? Kata dasarnya al-sabah, menembak sesuai sasaran. Oh iya ya, gue lagi diingatkan sama Allah. Mungkin ada yang selama ini gue nggak mindful. Gue justru waktu itu yang obrolan Kasih Solusi sama yang pegawai bank itu, ya dia menyandarkan pada simpanannya. Ya, berhala baru. Sekali berhala baru. Jangan-jangan gue menggunakan ikhtiar gue sebagai Tuhan gue. Karena setiap kali gue ngirimin lamaran gue diterima. Sekarang gue coba ngirim lamaran 70 kali kagak ada yang terima. Oh, Allah lagi mengingatkan sesuatu. Musibah. Dari situ gue dapet hikmah. Dari hikmah kemudian muncul progres. Progres itu akan mengantar pada ikhtiar baru. Hikmah itu apa sih? Hikmah itu ada di dalam ilmu, ya, adil sama hak. Karena di situ aslinya kita akan ditunjukkan kebenaran sejati itu seperti itu. Kebenaran sejati adalah apa yang tadi kita udah omongin. Hei manusia, kaulah pemuncul keseimbangan di bumi yang diciptakan oleh Allah. Sehingga pada saat kembali kepadaku, ya, lo akan menjadi orang-orang yang beruntung. Kenapa? Karena setiap keberadaanmu kau memunculkan keseimbangan ya. Pertanyaan, setiap keberadaan lo memunculkan keseimbangan atau ketidakseimbangan? Nah, keren. Coach Rene tuh kalau emang diskusi sama Coach, Anda simak deh. Kalau udah bisa menjawab seperti itu jawabannya adalah Anda berada di 1 jam atau di 1 tahun yang tadi tuh. Jawabannya tuh. Berubahnya mau di mana? Kalau lu coba asik dalam keadaan anger, iya terserah sih pilihan lo, tapi ya hidup lo kan gitu-gitu aja. Itu kan poinnya, itu bagus banget loh. Teori ini nih, ini keren banget Coach. Kalau gue bisa minta materinya nih Coach. Boleh? Iya, ini bagus banget loh. Bismillah. Iya, coba stage yang tadi deh Coach. Stage ini. Nah, itu tuh. Nah ini tujuannya. Ini kan bisa berlama-lama. Ya sampai ke ada orang yang gitu, hingga akhir hayatnya berhenti di anger. Dia mati dalam kemarahan. Aduh. Karena dia merasa bunuh diri. Mungkin kalaupun nggak bunuh diri, orang keluarganya melihat dia bitter. Ya bitter tuh artinya apa ya? Ya banyak marah gitu. Ya. Dan ada juga ya yang pada saat ada musibah orang melihatnya kayak dia baik-baik aja. Malah what can I do? Apa yang bisa saya bantu? Wow. Ada. Tuh kayaknya sepersekian doang tuh kayaknya. Jadi bahkan dia yang namanya denial, anger, bargaining, depresi itu dia lalui cuma berapa menit. Dan dia udah sampai ke acceptance. Kenapa? Karena hatinya udah dibuat sedemikian lembut oleh Allah. Dan dia merasa tidak ada satu pun yang namanya rumput gak akan bergoyang, pasir gak akan berderik, daun gak akan berjatuhan kecuali tanpa izinnya. Jadi apalah gue dipecat dari perusahaan ini. Bisa gak kita bukan ya emang gue dipecat, nggak gitu, tapi ya semua atas izinnya. Dan ada satu hal indah yang Allah kehendaki dari proses yang nggak enak ini. Paham ya? Paham ya? Dan kalau itu udah kita pegang, akan lebih cepat kita proses untuk menerima kondisi apapun diterima dan mengakui emosi. Emosi itu tidak menjadi tuan kita. Kita menjadi tuan emosi kita. Kita yang memilih. Oh saya marah, tapi saya nggak mau menunjukkan kemarahan saya. Ya. Saya sabar karena saya tahu sebesar apapun problem yang ada, ya pencipta saya jauh lebih besar daripada itu. Waduh. Gimana coba? Gimana dengan cerita orang yang cuman tadinya bahkan gak pengen sholat di masjid. Dia cuman mengikuti anjuran ustadznya untuk pergi dari satu musola ke musola berikutnya. Supaya dia tidak di rumah, supaya dia menunjukkan diri, dia bergerak. Dalam bergerak itu ada keberkahan.
Dalam bergerak ada keberkahan. Gue ulangi. Dalam bergerak ada keberkahan. Lu udah bergerak dulu. Sapa orang, bantu orang, ringankan problem orang, ketawa, senyum. Udah lakukan itu belum? Bener. Dan kemudian solusinya datang dari orang yang sedang sholat di sampingnya. Dan solusinya itu memungkinkan dia untuk mempertahankan. Kemudian rumahnya dia yang tadinya hutang itu dia tutupi. Rumahnya tidak jadi disita. Dan kemudian istrinya kembali kepada dia. Masya Allah. Semua satu episode yang menurut dia pengalaman paling manis dalam hidup dia. Kala dia dipecat dan dia gak punya pekerjaan selama beberapa bulan. Berapa banyak orang yang justru melihat ini sebagai pengalaman pahit titik. Padahal ini kan bittersweet. Semua yang terjadi pada kita tuh pasti ada peruntukan terbaiknya. Kita aja belum lihat itu. Gitu. Yes. Wah, merinding guys. Ya mudah-mudahan ini bisa membuka mata, pikiran, hati teman-teman yang memang lagi terkena PHK, nggak bisa ngapa-ngapain. Karena memang setuju banget ya. Gitu. Kita gerak men. Ikhtiar. Jangan-jangan jangan-jangan rezekinya itu datang dari lu lewat mungkin bantu orang, sedekah dan lain-lainnya. Dan cara yang selalu nggak diduga-duga. Kalau dari Allah itu selalu nggak diduga-duga. Betul. Dan jangan pernah bohong lu pernah dipecat ya. Jujur aja. Jujur. Kenapa lu keluar dari sini? Saya dipecat pak. Nggak akan jatuhin valuasi value diri lo itu. Kalaupun orang itu kemudian tidak nganggep lo karena lo jujur, orang itu yang tidak layak mendapatkan lo. Jadi jangan kemudian memang ada kalau mau dilembutkan ada efisiensi sehingga saya diberhentikan. Jadi boleh menjelaskan itu. Nggak ngurang-ngurangin CV itu coach. Menurut gue gini, itu jadi obrolan yang menarik karena orang akan melihat ya, apalagi kalau lo menyampaikan dengan niatan yang benar. Wah, nih orang nyaman sekali dengan dirinya ya. Dia nggak merasa butuh dilihat hebat, nggak merasa harus diagungkan. Dia nyaman mengatakan bahwa saya pernah dipecat. Saya dipecat di sana. Ilmu baru nih. Iya, jangan bohong. Jangan pernah bohong. Dan ini terakhir ya, sebelum kita tutup obrolan kita, miliki kalau bahasa startup tuh elevator pitch, lo pasti jago lah. Ya, yang dalam waktu kalau ketemu orang ditanya, "Nak, Dery lagi ngapain sekarang?" Paham ya? Iya, paham. Terus kamu ngapain sekarang? Iya kan? Kan lo bisa aja gerendengan gitu. Kan lo nggak mungkin menjelaskan 2 jam dan orang itu ngedengerin kan. Lu butuh waktu 1 menit aja. Alhamdulillah Pak, saya sedang mencari pekerjaan. Pekerjaan terakhir saya bulan lalu saya diberhentikan. Sebelumnya saya mengerjakan data science. Dan saat ini kalau dapat peluang saya ingin sekali fokusnya lebih banyak untuk membongkar data, untuk memberikan insight. Wah, ini positif. Paham ya? Jadi iya. Lo gak minta dikasihani, lo menggambarkan dengan jelas apa yang lo lakukan, lo gak merasa perlu harus menyiapkan tulisan dan lo harus bacain. Sebentar ya Pak, saya adalah, gak gitu. Kenapa? Karena emang itu sejatinya lo. Ingat ya, pada saat kita merasa sudah bermanfaat, jangan di situ kita memanfaatkan. Wow. Dan pada saat kita tidak mempunyai pekerjaan, ini momen terbaik untuk jadi benar-benar refleksi, melihat kerelung hati dan benar-benar mencoba untuk jadi bermanfaat. Mantap, Coach Rene. Next week, bahas apa nih? Next week. Aduh, seru banget ya. Kalau gue pengen denger sebenarnya the stages of grief ini sih. Ya, kalau emang dirasa terkait, ya kita bisa kaitkan juga dengan what's going on out there. Tapi gue pengen denger kisah-kisah lo, kisah-kisah paling pelik deh. Boleh. Ya, baik itu bisnis, ya baik itu karir, ya romance, gue nggak punya kompeten untuk komentarin itu tuh dari aja gitu ya. Ya, tapi kalau misalnya lo punya cerita-cerita itu, share with us, kasih tahu gimana lo melalui stages ini tadi, dari Kubler-Ross, denial, anger, bargaining, depresi, acceptance. Boleh kita bedain aja coach. Boleh ya. Lo ada di stages mana? Iya. Dan apa yang bisa dilakukan untuk kemudian melangkah ke stage berikutnya? Itu. Cakep ya? Boleh, cakep ya. Tulis di kolom komen, kita bahas next week. Coach kasih solusi.